Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa, wa ala alihi wa ashabihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Insyaallah di pertemuan pagi hari ini kita masuk ke pembahasan baru, walaupun masih bersinggungan ya dengan buku yang pertama atau dengan pembahasan sebelumnya, yaitu alhamdulillah telah kita bahas tentang kejadian hari akhir, ya, kemudian dengan tanda-tandanya juga. Sekarang insya Allah ya, atau pertemuan ini kita mulai masuk ke buku kedua, ya, tentang hari pembalasan, ya, atau Yaumul Qiyamah, ya, mulai dari hari kiamat ini, ya, kita akan lihat ya para jamaah sekalian dari awal kematian setiap manusia. Ya, karena setiap manusia itu pasti akan menemui ajalnya, ya. Nah, likulli nafsin ajal, ya. Fa idza jaa ajaluha la yustaqdama wa la yuta'akhkhar. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, setiap jiwa itu mempunyai ajal. Ketika Allah sudah menetapkan ajal seorang hamba, maka tidak bisa dimajukan ataupun diturunkan ataupun dimundurkan. Inilah bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan salah satu kuasa yang mutlak tentang ajal setiap makhluknya, dan yang paling utama yaitu makhluk Allah dengan akal yang paling sempurna, yaitu manusia. Ya, jadi nanti insya Allah para jemaah sekalian di buku kedua kita akan berpindah dari kejadian dan juga tanda-tanda hari akhir menuju kepada alam barzakh ataupun kematian dari setiap manusia. Ya, Bismillah kita masuk ke buku kedua, ya, para jamaah sekalian. Insya Allah kita mulai dari pembahasan pertama ya, para jamaah sekalian, ya, tentang kematian setiap makhluk. Ya, kalau kita nalar dengan akal, para jamaah sekalian, ya, secara filosofis, ya, bahwasannya kematian itu adalah diangkatnya ruh dari jasad atas perintah Allah, ya, atau sesuai dengan perintah Allah. Ya, di dalam kitab ini dijelaskan yaitu hakikat dari kematian secara akal atau secara filosofis, gitu ya. Nah, namun kalau kita cari, kita gali secara syariat Islam, makna dari kematian atau wafatnya seorang hamba Allah itu begitu dalam. Ya, bukan hanya ketika ruh sudah diangkat dari jasadnya, namun ada ketentuan-ketentuan yang lain yang akhirnya bisa terhenti atau bisa terputus karena wafatnya seorang hamba. Ya, contoh para jamaah sekalian. Ya, dalam salah satu hadis, ya, idza matal abdu inqata'a amalu. Kata Rasulullah SAW, ketika seorang hamba wafat, terputus seluruh amalannya. Ah, ini kan ketentuan yang lain nih. Ketika dia wafat, dia nggak bisa beramal soleh lagi, ya kan? Ah, ini ketentuan yang baru, gitu loh. Ketentuan yang setelah wafat, oh ada ketentuan baru yaitu amalnya nggak bisa bertambah, ya, kecuali dalam tiga hal seperti di hadis tersebut, ya, dan masih banyak hal yang lain. Maka manusia ini akan terus-menerus mencari cara, ya. Ini memang kadang naluri manusia itu terlalu ingin melawan ketentuan Allah, ya. Ya, sekarang banyak sekali, ya, teknologi dalam dunia medis yang ingin memperpanjang umur, ya, berganti argonta atau organ dalam tubuh yang rusak misalkan, ya, dengan dalih ya untuk memperbaiki diri, ya, padahal kita nggak tahu ya para jemaah sekalian, ya, tentang hal-hal tersebut untuk menambah umur, ya, bisa memindahkan memori otak dan lain sebagainya. Ini apakah ini sesuatu yang memang Allah nanti takdirkan akan ada, atau Allah akan membatasi hal tersebut, ya. Makanya dunia kontemporer, ya, kalau kita bisa bahas fikih kontemporer,
itu sangat-sangat dibutuhkan di zaman sekarang. Bagaimana sih dengan hal-hal yang terbarui di zaman sekarang itu secara pandangan syariat Islam, boleh tidak? Atau mungkin ya boleh, tapi mepet-mepet ke haram. Ya, kadang banyak ya yang kayak gitu ya para jemaah sekalian. Yang hakikatnya itu boleh gitu. Tapi sekarang dengan perkembangan dunia ini banyak mepet-mepet terhadap keharaman ya. Contoh HP gitu kan. Kalau diberi kepada anak muda, ya lingkungannya kurang baik, ya bisa terjerumus kepada keharaman. Ya. Nah, misalkan seperti alkohol, ya. Kalau kita sebagai penjual di apotek, ya menjual alkohol kepada ya orang yang sering mabuk-mabukan, ya haram. Ya, akadnya haram dan batal akad tersebut ya dalam fikih jual beli. Dan terus menerus ya, maka perkembangan zaman ini tidak lepas dari pantauan syariat Islam ya, maka dibutuh ya majelis-majelis fatwa itu ya sangat-sangat dibutuhkan ya. Dan Allah Subhanahu wa taala memang sengaja membatasi akal kita dalam dunia kematian ya. Kadang ada sesuatu tanda-tanda kematian ya atau seseorang itu akan wafat ya ketika kita sadar setelah orang tersebut wafat gitu. Kadang ada ya para jamaah sekalian ya. Ya, kita bisa melihat orang ini kayaknya nggak lama gitu. Ada firasat mukmin kita ya ketika seseorang itu sudah dekat ajalnya ya makanya kata Rasulullah SAW ketika seseorang telah dekat ajalnya qul la ilaha illallah ya. Ah, disuruh bertahlil karena udah sadar oh ini udah dekat nih ya udah dekat ajalnya. Nah inilah ya hakikat kematian dalam syariat Islam begitu banyak dari terputusnya amal ya bukti bahwa Allah itu benar, dua kali hidup dua kali wafat setiap manusia ya setelah wafat baru dia melihat oh ternyata benar ya kata Allah dan juga Rasulnya tidak ada kehidupan setelah kematian selain alam barzakh dan juga hari kebangkitan ya karena kan kita lihat para jamaah sekalian ya bahkan bahkan mungkin ya orang yang ber-KTP Islam tapi masih percaya tentang reinkarnasi ya mungkin ya para jamaah sekalian kita Anda belum pernah lihat real di depan mata gitu cuma mungkin ada gitu ya. Nah, dia akan setelah wafat ya, baru dia sadar dan itu udah terlambat karena sudah terputus untuk dia bisa beramal ya. Dalam surat Al-Ahzab ayat 38 ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang nanti kita akan dihisap setiap amalan kita ketika telah wafat. Nah, maka mumpung mumpung kita masih diberi kesehatan dan juga waktu luang ya, manfaatkan untuk beramal soleh. Ya, amal soleh mudah ya, Pak Jamas kan kita telah bahas di pembahasan Arba'in Nawawi ya bersodakoh itu dengan zikir bisa doa salah satu senjata paling kuat ke kaum muslimin ya yang doa kita nggak butuh gerakan badan ya kalau masih punya tangan kita memohon kepada Allah seperti contohnya Rasul dalam hadis-hadis beliau mengenadah tangan seperti meminta istighfar dengan jelas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu mudah amalan dalam syariat Islam ya makanya para jamaah sekalian coba boleh searching di Google agama paling logis yang ada di dunia? Jawabannya Islam. Silakan. Ya. Termasuk dalam ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sunnatullahi fil ladzina khalu min qabl. Allah telah menetapkan ya syariat-syariat, kejadian-kejadian pada nabi-nabi dari zaman dahulu. Ya, kita telah sedikit sirah ya yang telah kita bahas itu. Perjalanan Rasulullah itu mempunyai keistimewaan dari dia anak dari kaum ternama ya di tengah kaum Quraisy ketika mendapatkan wahyu ya nasibnya ya langsung berbalik menjadi orang yang dituduh sebagai jin dukun yang awalnya dilabel dengan amin orang yang amanah menjadi al-kadzab dilabel sebagai pembohong ya di tengah kaum Quraisy
yang seling bersilat lidah. Ya, orang-orang Quraisy suka bersyair bahkan ketika ya membuka majlis menyewa para penyair-penyair untuk mengindahkan majlis tersebut. Di sisi lain Rasulullah bertumbuh dewasa dengan kalian ummi dan bisa baca tulis. Ya, ya, perjalanan Rasulullah begitu istimewa dan itulah sunnah pada zaman Rasulullah. Pada zaman Nabi Isa dilahirkan dengan keistimewaan medisnya, bisa menghidupkan orang yang telah mati, bisa berbicara bahkan masih dalam keadaan pahan Ummu Maryam ya atau ya ibunya Nabi Handa Nabi Isa. Lihat keistimewaan setiap nabi itu punya sunnah masing-masing ya. Punya keistimewaan dan takdir masing-masing. Nabi Ibrahim ya punya cobaan masing-masing juga ya di zaman penuh berhal dan itulah bagaimana kita melihat ya para jemaah sekalian ya dan semua para nabi itu punya ketetapan sampai nanti di uh, hari bangkit, hari kebangkitan. Setiap nabi, setiap rasul itu punya ketetapan dan juga Allah berikan syafaat masing-masing. Ya, maka benar dalam salah satu hadis Rasulullah. Nanti kita akan bahas di buku ketiga. Bagaimana Rasul itu ketika di alam barzakh adalah satu-satunya. Ini beda ya, beda dengan Rasul dan Nabi yang lain. Satu-satunya Rasul dan Nabi yang masih memiliki syafaat khusus bagi hambanya. Hanya Rasulullah. Sebegitu istimewanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa kana amrullahi qadran maqdura. Dan Allah itu dengan ketetapan yang pasti. Bahkan sampai kepada kita tuh punya kepastian pada manusia. Makanya anak sering banget kepada santri-santri. Jangan putus asa. Ya. Wala tay'as. Innallaha ma'ana. Ya. Nah, seperti wasiat Rasulullah kepada Abu Bakar. Kan? Nah, jangan kau putus asa. Wala tahzan. Nah, wala tay'as. Jangan kau putus asa. Ya, sesungguhnya Allah itu bersama hambanya ketika hambanya mau berusaha gitu. Ketika hambanya mau berusaha, Allah nggak bakal sia-siakan usaha tersebut. Itu udah pasti, ya. Selama kita sabar. Lihat Nabi Ibrahim, punya anak sabar 70 tahun. Ketika lahir anaknya disembelih. Nggak sabar. Apa itu nggak bukan usaha gitu. Tapi Allah beri cobaan kepada hamba yang beriman itu lebih besar daripada hamba yang tidak beriman. Atau imannya masih rendah, ya. Jadi sadarlah para jemaah sekalian, kalau kita dapat cobaan, berarti Allah lagi ingin meningkatkan derajat keimanan kita. Ya. Kemudian di ayat yang lain, ya, sunnatullahi allati qad khalat fi ibadih. Itulah sunnatullah yang telah berlaku terhadap hamba-hamba sebelumnya. Ya, fakhosira hunalikal kafirun. Dan waktu itu binasalah orang-orang kafir. Setelah orang-orang kafir, seluruh rezeki sunnahnya Allah, yaitu rezeki yang Allah tetapkan kepada hamba itu sudah habis. Baru itulah orang-orang kafir merasa binasa. Ya, makanya nanti ketika di alam eh, di padang mahsyar, orang-orang kafir itu ya mengeluh, celaka kami. Ya, kami berharap bisa dihidupkan lagi di bumi walaupun sebagai tanah yang diinjak-injak. Jangan sampai kita menyesal para jemaah sekalian. Ya, mungkin para jamaah yang sudah berumur pasti ada rasa penyesalan yang telah dilewati kan. Itu juga yang kita takutkan kalau amalan kita nggak cukup di akhirat. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai yang udah kita lewati di dunia ini menyesal nanti di akhirat. Ya. Nah, nanti kita akan bahas ya, ada 4 masa yang akan dijalani setiap makhluk. Nah, inilah bagaimana ya pada zaman-zaman dahulu ya yang mereka rasakan itu hanya menemui ajal ya. Tapi kalau di zaman sekarang ya penulis pun menyampaikan ada beberapa temuan medis ya, yang seakan-akan bisa memperpanjang sedikit dari umurnya gitu ya. Dan inilah bagaimana nanti Allah memiliki batasan pasti ya. Allah masih memberikan ketentuan. Ya, setiap bentuk usaha manusia, Allah pasti memiliki
batasan dalam takdirnya. Pasti ada. Walaupun secara akal itu mungkin bisa gitu. Oh bisa nih kita bikin eh, tambahan organ dalam tubuh gitu untuk memperpanjang umur misal. Kita bisa nih bikin pesawat untuk menjelajahi alam semesta. Tapi terkadang akal itu akan runtuh ketika menemui fakta dan fakta itu adalah takdir Allah. Ada aja Allah itu membatasi pergerakan manusia dan itulah takdir Allah. Seperti kita keseharian dari lingkup yang kecil ya para jemaah sekalian. Kita udah prepare usaha sebanyak mungkin. Ketika di lapangan qadarullah Allah berikan takdir yang lain. Memang Allah sengaja berikan takdir yang berbeda sesuai dengan perkiraan dan rencana kita. Dan itulah bentuk rasa tawakal kita. Diuji itu. Ketika kita udah usaha. Gak sesuai dengan harapan. Gitu kan? Diuji. Apakah kita kembali kepada Allah atau kita mengeluh dan menyalahkan Allah? Diuji di hal tersebut. Nah, maka itulah kita lihat di surat Al-Baqarah ayat 255 atau sering kita baca itu. Ya, surat atau ayat Al-Kursi. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ. Tidak ada yang tahu ilmu segala dunia. Segala yang kita lihat lebih detail selain dari ilmunya Allah. Illa bimasya. Selain apa yang Allah kehendaki dan apa yang Allah miliki. Ya. Maka dari itu para jemaah sekalian. Sekali lagi. Ya. Al-isti'anatu ilallahi ta'ala. Ya. Isti'anah. Sifat kita meminta tolong itu hanya kepada Allah. Ya. Apa bedanya isti'anah sama istighothah? Kalau istighothah itu meminta pertolongan fisik. Yang minta di manusia bisa. Tapi kalau isti'anah hanya kepada Allah ya. Inilah bagaimana kita melihat ya para jemaah sekalian. Dalam perkembangan zaman, sekali lagi kita melihat manusia-manusia ingin membuat obat atau teknologi untuk memperpanjang umur. Ya, namun hakikat kematian itu tidak akan bisa dipungkiri. Makanya kita harus tahu para jemaah sekalian. Ketika nanti kita, ya bukan naudzubillah ya, setiap kita pasti akan menemui ajal. Dan ketika kita sudah menemui, udah firasat ajal akan dekat, coba apa yang udah kita siapkan di akhir-akhir hayat tersebut? Ya, sudahkah kita mempraktekkan seluruh ilmu yang kita miliki agar nanti sebelum kita menemui ajal itu kita tidak menyesal? Sudahkah kita mempersiapkan bekal kita yang cukup ketika nanti kita ditanya oleh dua malaikat tentang empat perihal yang paling utama? Ya, bisa dikatakan pertanyaan malaikat itu syarat lulus kita sebagai seorang hamba yang beriman dan bertakwa. Nih para jamaah sekalian, ditanya sama orang, kamu beriman nggak kepada Allah? Bertakwa nggak terhadap seluruh perintah dan larangan Allah? Insya Allah kita akan menjawab, iya. Kita optimis, kita beriman dan bertakwa. Optimis tentu adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Ya, itu pembuka kita dalam beramal. Tapi prakteknya pertanyakan terhadap diri kita masing-masing. Ya, jangan sampai nanti di ujung kehidupan kita yang telah Allah tentukan, ternyata kita rasa prepare kita kurang. Ya, dan itulah bagaimana yang diperingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap kejadian-kejadian di masa lalu tentang wafatnya orang-orang terdahulu. Peringatan tentang tanda-tanda hari akhir. Ya, sampai nanti dibangkitkan, itu yang harus kita renungi. Ya, oh nanti kalau kita dihisap amalannya cukup nggak ya? Gitu loh. Coba deh hari ini aja deh. Kita bangun subuh gitu. Bismillah. Kemudian berwudu dengan doa ya. Mama ini as'aluka minal mutatahhirin. Berwudu. Setelah berwudu ya, kita mulai dengan sholat 2 rakaat. Ya. Mulai dari sehari-hari itu. Dan itu nggak sulit para jemaah, asal dipraktekkan, dibiasakan. Gitu.
ya, kepada anak-anak, bangun Bismillah, tuh, wudhu, sholat 2 rakaat, ya. Setelah itu siap-siap subuh, ya. Setelah subuh jangan langsung berdiri, zikir dulu. Ada waktu luang, zikir petang, ya. Insya Allah nggak sulit gitu kan. Hmm. Ada waktu-waktu lebih kita zikir, berdoa, ya. Ya, coba kita perhatikan. Di sisi lain coba kita muhasabah. Sehari ini Anda udah menzolimi siapa aja, gitu kan. Itu sebagai bekal utama ya para jemaah sekalian. Kita lihat para jemaah sekalian di dalam hadis ya dari Abu Sa'id bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah Ta'ala lam yunzil da'an. Allah itu nggak mungkin menurunkan, menciptakan penyakit. Illa anzalallahu dawa. Ya. Kecuali ada obatnya. Ya. Jadi di sisi lain, ya ada dua pendapat ya. Ini nanti kita akan bahas di akhir. Alimahuman alimah. Ya, orang akan tahu obat tersebut ya ketika mencarinya, berusaha. Ya, ini makanya ya mungkin yang belajar dunia medis atau tibun nabawi ya dua-duanya harus di-compare, diintegrasi. Ya, ketika butuh tindakan ya berarti medis modern. Tapi kalau butuh terapi mungkin lebih cocok ke tibun nabawi gitu. Nah, harus diintegrasi gitu. Gak boleh saklek gitu. Ketika sakit maunya herbal doang, padahal udah butuh tindakan. Ya, ketika sakit ya di sisi lain ada orang sakit nggak mau pakai tibun nabawi, nggak mau pakai herbal, langsung maunya pakai obat-obat ya kimiawi. Ya, inilah seperti bagaimana ya orang nanti menemui ajalnya juga. Selama masih butuh penyakit ya coba akhdhu bil asbab, usaha untuk menyembuhkan diri sendiri. Makanya pada zaman sekarang ini membantah orang-orang yang udahlah ngapain ya jaga kesehatan, mati kan tetap mati. Loh, di hadis ini ya Rasulullah menyampaikan cara kita menjaga nikmat sebelum kita wafat itu adalah menjaga kesehatan, ya. Wajahila manjahila, ya. Dan orang yang bodoh akan selalu ya mengabaikan dalam kesehatan tersebut. Illa samu wa huwal maut. Ya, kecuali asam itu tentang kematian, ya. Jadi ya mencari obat, mengobati diri sendiri itu adalah suatu usaha untuk menghargai apa yang Allah telah berikan kepada kita, ya. Tapi tidak ada obat untuk kematian, ya. Maka ada dua pendapat ya para jemaah sekalian tentang bagaimana teknologi itu bisa menambah umur. Ada dua pendapat. Yang pertama, pendapat selama itu semuanya dari hal mubah, prosesnya mubah, unsur-unsur yang dipakai mubah, boleh. Contoh seperti membekukan diri dan mengawetkan organ, nanti dihidupkan kembali. Ya, ada pendapat pertama itu memperbolehkan. Ya, karena kan dalam unsur pembekuan ya mungkin tidak ada unsur-unsur dari yang haram. Dan itu kan ijtihad manusia untuk menambah nikmat kehidupan. Ada pendapat kedua, ya, bila itu sudah seakan-akan menambah umur yang lebih jauh dan di luar kadar ya lumrahnya kehidupan manusia di zaman tersebut, maka itu tidak diperbolehkan karena menganggap ya seakan-akan takut dan saking-saking ya tidak maunya menemui ajal, ya. Dan jadi rasa tawakal dan mensyukuri nikmat itu nanti menjadi rendah. Ya, seakan-akan ingin kehidupan kekal di dunia. Ya, tentu anak pribadi masih bimbang antara dua hal tersebut. Tapi anak pribadi mengambil pendapat pertama boleh, namun bukan boleh, makruh. Kenapa? Karena itu bertentangan dengan ya maqasid syariah yaitu hifzun nasl. Lama-lama kalau orang kekal ya, dengan teknologi, orang nggak mau punya anak, ya kan? Maunya hidupnya egois aja sendiri, gitu. Ya. Dan ini yang mana harus dibatasi ya pada zaman sekarang. Ya, kita boleh membuat obat apapun, gitu. Tapi hati-hati, dampaknya itu seperti apa kepada moral dan kehidupan manusia.
Ya. Maka sesuatu yang Allah ciptakan di dunia, baik di langit, bumi maupun dalam diri manusia, memiliki umur masing-masing. Itu yang harus kita jaga, ya. Nah, teknologi yang ada ini ingin menjaga kesehatan atau memperpanjang umur, itu kan dua hal yang berbeda, ya. Dan ketetapan Allah, ajal yang Allah telah tetapkan, itu nggak bisa diubah. Jangan mencari-cari hal tersebut. Dan nanti insya Allah kalau mereka cari-cari pun, Allah akan kasih halangan kok. Ya. Sunnatullahi fil ladzina khalau min qabl. Ya. Dan ini sudah terjadi pada orang-orang terdahulu. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Dan tidak ada yang bisa mengganti takdir dan ajal Allah. Ya. Ketika sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Ya, kita telah bahas tentang takdir di pembahasan akidah wasitiyah ya. Setelah kalau udah di Allah nih tentuin ajal kita. Jalur Mahfud. Kemudian ajal kedua kan ketika ditiupkan ruh setelah 120 hari di janin, ya di kandungan. Ajal itu nggak bisa dirubah, ya. Tapi ya semua takdir itu bisa dirubah dengan doa dan amal soleh, ya. Nah, apa yang bisa dirubah itu takdir harian, ya, takdir tahunan yang setiap di malam Lailatul Qadar, ya. Nah, jadi kita harus cerdas untuk memahami takdir ya, Pak Jeman, termasuk memahami ajal. Nah, inilah bagaimana pembukaan kita dalam ya, kematian. Nah, kemudian kedua, kita bisa melihat bahwa kematian itu menjadi momok paling menakutkan bagi setiap manusia. Bahkan ya, orang bisa mengorbankan apapun demi dia menghindari kematian kan Pak Dimas kan. Tapi dalam Islam sebetulnya kematian itu apa sih hakikatnya? Ya. Sebenarnya kematian itu dalam Islam dipandangnya seperti apa posisinya? Ya, kalau kita tentang hari akhir kan kita udah bahas ya. Itu salah satu rukun iman, ya kan? Nah, itu salah satu bencana terbesar. Itu posisinya. Sekarang bagaimana dengan kematian? Ya, kematian itu sebetulnya ya bukan suatu kebinasaan. Kenapa? Dalam surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30 ya. Ya ayyuhan nafsu mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Lah kok bisa orang wafat jiwanya dianggap tenang? Ya. Atau maksudnya seperti apa ini? Jiwa-jiwa yang tenang ini. Arji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah setelah kalian wafat dengan hati yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, fadkhuli fi ibadi, maka jadilah kalian sebagai hamba-hambaku yang taat. Setelah menjadi hambaku yang taat, wadakhuli jannati. Dan kata Allah, masuklah kalian terhadap surgaku. Ya. Maka ya, kematian kita di dunia ini bukan suatu yang hampa setelah kita mati. Justru ya, kita bisa membagi kematian seseorang itu sebagai salah satu perjalanan, ya. Nah, nanti kita akan bahas ya, ada salah satu hadis tentang fase-fase kehidupan seorang hamba, ya. Ya, kenyataannya ya, yang akan kita lalui ya para jemaah sekalian. Kehidupan kita di dunia itu baru awal dari kehidupan hakikat kita, ya. Tapi ini jangan disalahartikan ya. Dulu kan itu banyak banget yang beraktivitas atau aktivis teroris ya karena menganggap begitu sakralnya kehidupan setelah kita wafat. Tapi dia nggak sadar bahwasannya memupuk amal itu di dunia kita sekarang. Ya, ya benar memang setelah kematian itu kita baru mendapatkan hadiah atau hasil rapot dari kehidupan kita di dunia. Nah, karena itu kita perbaiki rapot kita, maksimalkan hasil rapot kita di dunia ini dengan amal soleh. Ya, karena kehidupan setelah kita itu hasil dari kita di dunia ini. Ya,
Di ayat yang lain dalam surat Al-Mu'minun ayat 115, "Afahasibatum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un?" Wahai manusia, apakah kalian itu mengira bahwa kalian ini tuh diciptakan hanya untuk bersenang-senang dan foya-foya di dunia? Dan apa kalian itu tidak mengira bahwa kalian itu akan mendatangi kehidupan setelah dunia ini? Kalian mengira nggak? Kan begitu kan oleh Allah gitu. Mengira nggak kalian itu ya bahwasanya nanti akan hidup setelah kalian wafat ini? Ya. Nah, disinilah Allah itu menanyakan terhadap kita secara nggak langsung para jemaah sekalian. Ya. Kita sadar nggak bahwasannya tuh kita di dunia ini cuma ngopok modal. Ya. Labanya, untungnya itu setelah kita wafat. Ya. Nah, maka sekarang kita pupuk modal dulu. Kasar kalau orang mau usaha capek dulu baru dapat untung. Capeknya kita di dunia ini sekarang. Ya. Jadi sabar para jamaah sekalian kalau kita beribadah capek gitu. Rasulullah aja yang dijamin masuk surga, tahajudnya sampai kaki bengkak. Itu usaha para jamaah sekalian. Ya. Nah kita, ya, ada apa dikit ngeluh. Ya. Ini yang mana kita melihat para jamaah sekalian. Perjuangan Rasulullah itu kita hargai dong. Ya, untuk berdakwah Rasulullah itu sampai meregang nyawa loh. Ya. Rasul diracun, ya, setelah Fatul Mekah. 3 tahun kemudian baru berdampak dan akhirnya memang Allah berikan ajalnya setelah 3 tahun tersebut. Dan itulah bagaimana kita melihat ya, para jemaah sekalian, ke dunia kita ini sebagai peringatan, ya. Nah, dunia yang ya insya Allah penuh makna ini memperingati kita, ya, bahwasanya jangan sampai kita terlena di dunia ini. Karena apapun yang kita ya raih di dunia ini itu hanya untuk memupuk modal dan modal kita cukup nggak di akhirat. Modalnya apa yang paling utama, paling besar? Beramal soleh. Amal soleh kan banyak. Jadi modalnya juga gampang kita raih dong. Ya. Masa modal yang mau banyak itu kita nggak mau raih, ya kan? Wa ma khalaqna as-samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Ya, dan Allah itu tidak menciptakan langit dan bumi cuma buat orang foya-foya. Walau aradna an nattakhidha lahwal lattakhadnahu min ladunna in kunna fa'ilin. Kalaupun kami membuat sesuatu untuk bermain-main, ya, dan Allah juga ya sanggup terhadap hal tersebut, ya, seharusnya dari zaman dahulu, dari nabi-nabi terdahulu, mereka diutus hanya untuk main-main, namun tidak. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita itu diciptakan oleh Allah untuk beribadah, ya. Di sisi lain Allah juga ya, memperingati wala tansa nasibaka fid dunya. Jangan engkau lupa terhadap kewajibanmu di dunia. Jadi harus balance, ya. Dan beramal soleh mudah. Yang sulit itu istiqomah, gitu kan. Ya, itulah bagaimana kita melihat ya, para jamaah sekalian. Sekali lagi, peringatan agar kita tidak banyak bermain-main di dunia ini. Ya. Telah Allah tegaskan dengan dua ayat tersebut, ya, bahwasanya dunia kita ini bukan cuma buat foya-foya dan main-main. Ya. Nah, kita akan melewati beberapa ayat, ya, untuk menuju pembahasan yang lebih lanjut. Ya. Ya, masih tentang peringatan ya, para jamaah sekalian, tentang bagaimana setiap hamba, ya, yang mana mereka mengira kehidupan mereka kekal, yang sebetulnya tidak. Ya. Nanti akan ada saatnya mereka itu menemui ajal mereka masing-masing. Ya. Nah, kita masuk para jamaah sekalian bagaimana tentang bentuk kematian.
Ya, yang kita kenalkan selama ini ada husnul khotimah dan juga su'ul khotimah. Ya, ya kalau dibilang wafat ya semuanya juga wafat. Ya, mau dari penyakit dalam, ya, ataupun misalkan ya kecelakaan, nah, atau ya wafat secara mati syahid, itu bagaimanapun. Ya, tapi kondisi orang wafat itu yang menentukan derajat dia. Ya, di dalam hadis lain, innamal a'malu bil khawatim. Ya, ketika orang wafat, ya itu dilihat kondisi akhirnya itu seperti apa. Kondisi ketika dia wafat itu bagaimana. Dan itulah derajat dia ketika nanti dibangkitkan. Ya, makanya para jamaah yang kita di sisi lain memperingati diri kita jangan sampai kita ujub, jangan sampai kita sombong. Udah merasa paling sering ngaji gitu, ya, paling sering belajar, ya, taat gitu. Tapi ujung-ujungnya derajat kita itu ditentukan ketika kita mau wafat. Kalau mau wafat, baru Allah bisa menunjukkan nih orang pantas nggak di sisi Allah. Ya, bagaimana kondisi dia wafat, itulah derajat ya hamba tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Ingat para jemaah sekalian, ya, ketentuan Allah itu dekat. Bisa tiba-tiba juga, tapi kita tidak menyadarinya. Itu yang Allah peringatkan, ya. Kita udah merasa lingkungan kita Masya Allah taat gitu. Ibarat kita terjaga, ya. Terus kita merasa sombong, takjub. Bisa jadi Allah balikkan nasib kita ketika menemui ajal tiba-tiba. Naudzubillah min dzalik, ya. Makanya sering sekali ya, anak peringatkan untuk membaca doa, ya muqallibal qulub, ya, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang bisa membolak-balikan hati, ya, tetapkanlah hati ini, ya, nah, atau tunjukkanlah hati ini, ya, selalu di agamamu. Wa ya musarrifal qulub, surrif qalbi ala ta'atik. Dan zat yang bisa, ya, mengpolang-palingkan, ya, hati, ya, dan ketaatan, ya, tetapkanlah ketaatan ini, tunjukkanlah ketaatan ini hanya kepadamu Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan bagaimana orang-orang kafir? Ya inilah bagaimana kita melihat orang-orang kafir yang sudah terlena, tidak merasa terperingati, ya, dengan Al-Qur'an, ya. Dan itu yang mereka akan menyesal nanti di hari akhir, ya. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang mati syahid? Ya. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata. Ya. Nah, janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu telah habis dunianya. Ya, jangan kita mengira orang yang wafat, ya, kan sering banget kita melihat orang wafat gitu. Terus kita bersedih gitu kan. Ya, bahkan berlebihan gitu. Ya, justru kita jangan mengira pada zaman sekarang orang yang telah wafat itu selesai dunia, enggak. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Justru kematian orang soleh itu rezeki bagi dia. Ya, ini kadang saya lupa ya ketika menemui ajal. Mereka lupa bahwasanya kalau kita optimis, amal soleh kita insya Allah pantas menuju hadapan Allah dan berkumpul bersama umat Rasulullah, kita optimis kita akan menghadapi hadiah yang lebih besar daripada kenikmatan dunia yang ada dimanapun dan kapanpun. Ya, itulah bagaimana kita berusaha ya, para jemaah sekalian. Coba kita berusaha untuk menghindari su'ul khotimah, menghindari akhir dunia yang buruk. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadisnya, Suna'il ma'ruf taqiyya masari'us su'. Perbuatan-perbuatan baik akan menghindarkan kematian yang buruk. Wal afat dan penyakit-penyakit. Wal halakat. Ya, jadi kalau kita mau kita jarang kena sakit, kita jarang keluh kesah,
ya gundah gulana gitu. Kadang kan hati kita sering apa ya, sensitif, terlalu sensitif gitu. Atau dengan kematian yang buruk, maka berbuat baik. Wa ahlul ma'ruf fid dunya, wa ahlul ma'ruf fil akhirah. Dan kelihatan para jemaah sekalian, orang yang di dunia memiliki kebaikan, insya Allah di akhirat juga menjadi orang yang baik. Ya, selama menjaga kebaikannya. Ya, nah, ya. Makanya kata Rasulullah, is ma yanfa'uk, ya, berusaha terhadap sesuatu yang bermanfaat bagi diri kita. Ya, apapun yang bermanfaat, beramal, ya, termasuk dari amal soleh, usahakan, walaupun kecil. Ya, tapi kita harus pintar-pintar ya, Pak Dimas sekalian. Jangan, oh semuanya Anda mau ragap, Ustaz. Semuanya Anda mau lakukan, Mas, gitu kan. Kita harus pintar-pintar memilih mana yang lebih prioritas. Ya, nah, prioritas amal soleh sana sini, sedekah sana sini, sholatnya nggak dijaga. Sholat dulu yang dijaga. Baru ungkit-ungkit tuh amal soleh yang lain. Ya, atau baru kita berojaah amal soleh yang lain. Sholat dulu. Ya, inna miftatahu amali sholah. Idza soluhat, soluha amali kullu. Soluha sairu amali. Ketika mau beramal, lihat sholatnya. Kalau sholatnya bagus, amalan lain Allah akan lebih memperbagus amalan yang lain. Kalau sholatnya buruk, amalan lain juga Allah bisa tahan-tahan loh. Naudzubillah min dzalik. Ya. Hmm. Kemudian di hadis yang lain, sedekah sir, ya, tufi'u ghadaballah. Sedekah diam-diam, ya, itu menjauhi dari murkanya Allah. Ya. Ini amal soleh banyak ya, Pak Jemaah, tapi kita sadar nggak, gitu ya, untuk berbuat tersebut. Ya. Ya. Beberapa kita akan melewati ya hadis-hadis ya tentang mati syahid dan lain sebagainya. Ya. Salah satu kondisi mati syahid, ya kan sekarang kita sering bertanya-tanya, Ustadz gitu atau Mas gitu. Sekarang bisa nggak sih kita tetap menjadi orang yang terlabel mati syahid? Ya. Nah, ini hadis yang sering dibahas juga oleh para asatidzah tentang kondisi orang mati syahid ya. Walaupun beberapa golongan membantah hadis ini, tapi ini hadis yang sahih tetap kita imani ya. Asyhadatu sab'u siwa, ya. Mati syahid itu ada 7 golongannya. Caranya itu ada 7. Yang pertama al-qatlu fisabilillah, ya. Nah, yang pertama ya terbunuh di jalan Allah, ya. Nah, bagaimana kondisinya al-mabtunu syahidun, ya. Ketika yang sakit perutnya ya syahid. Ya, jadi orang yang wafat dengan perut yang melilit ya, bisa tergolong dengan mati syahid. Wal ghariqus syahidun. Orang yang tenggelam mati dengan tenggelam mati syahid. Wa sahibu dzatil janbi syahid. Ya, orang yang pinggangnya sakit juga bisa menjadi ya, mati syahid. Wal mat'unu syahid. Yang ditikam ya, bisa menjadi orang yang mati syahid. Ya. Sahibul hariq ya syahid. Ya, orang yang ya mati terbakar bisa ya masuk kepada golongan orang-orang yang mati syahid. Walladzi yamutu dan tahtal hadmi syahid. Orang yang meninggal ya di bawah reruntuhan atau tertimpa reruntuhan bisa menjadi orang yang mati syahid. Wal mar'atu tamutu bi jam'in syahidun. Ya. Orang atau perempuan yang wafat karena melahirkan atau hamil jadi mati syahid. Jadi mati syahid itu banyak jenisnya para jemaah sekalian. Ketika dia seorang yang beriman ya wafat dalam keadaan kondisi 7 hal tersebut, nah bisa ya tergolong sebagai hamba yang mati syahid. Ya, tapi ingat para jemaah sekalian, dengan keimanan yang pantas dan juga ketakwaan yang kuat. Ya, nah inilah beberapa bagaimana kita mengejar beberapa hal tersebut ya, para jemaah sekalian. Siapa sih yang nggak mau mati syahid itu kan? Siapa sih yang pengen kita itu di siapa sih yang nggak pengen kalau kita itu masuk surga tanpa hisab? Ya, nah, walaupun hanya 70.000 dari hamba-hamba Allah atau dari umat Rasulullah. Ya, tapi itu kan sebuah nikmat ya para jemaah sekalian ya. Ya, kita nggak boleh pesimis, tetap kita kejar. Siapa tahu ya mungkin kita di sekarang ya
merasa kayaknya belum pantas Ustadz, ya belum pantas Mas, kayaknya masih kurang nih amalannya, masih sering bermaksiat. Tapi kalau kita nanti di akhir hayatnya menjelang ajal kita bisa mendapatkan husnul khotimah, ya kenapa tidak gitu kan? Kenapa kita harus pesimis terhadap apa yang belum Allah tentukan, ya? Kecuali ya yang Allah, yang Rasulullah telah tentukan kepada beberapa sahabat yang memang termasuk golongan dari 70.000 yang masuk surga tanpa hisab. Tapi selain dari 10 sahabat tersebut, kita tetap optimis ya bahwasanya kita bisa termasuk dari golongan ya umat Rasulullah SAW yang masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin ya. Semoga kita semua ya para jamaah sekalian bisa masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin ya. Atau minimal ya hisab kita dipermudah ya. Ya, dan urusan akhirat kita juga diperlancar. Amin ya rabbal alamin. Itu yang mana kita harus optimis ya para jamaah sekalian. Nah, mungkin Ana akan sebutkan hadis di luar dari kitab ini. Ya, dalam surat Al-Mu'minun ayat 11 ya. Innal ladzina kafaru yunadawna la maqatullahi akbar min maqatikum. Ya. Sungguhnya orang-orang kafir itu berkata, ya, sungguhnya kebencian Allah lebih besar daripada kebencianmu terhadap dirimu sendiri. Ya. Istada'una ilal imani fatakfurun. Ya. Karena ya kebencianmu nanti di hari akhir, orang-orang kafir itu benci terhadap nasib mereka, itu karena kesalahan sendiri. Belum dipanggil kepada keimanan, mereka menolak, malah kufur, durhaka terhadap syariat yang Allah telah turunkan. Qalu Rabbana ya amattana itnataini wa ahyaytana itnataini fa'tarafna bidunubina fahal ila khuruji min sabil. Nah, di sini di akhir ayat ya orang-orang kafir itu mengeluh, wahai Allah, engkau telah mematikan kami dua kali, engkau telah menghidupkan kami dua kali, ya apakah engkau tidak memberikan kami kesempatan lagi untuk beramal soleh? Nah, kata mereka seperti itu ya. Nah, orang-orang kafir akan menyesal ya, tapi poin kita bisa melihat para jemaah sekalian di ayat ini ya surat Al-Mu'minun ayat 11 bahwa kehidupan manusia itu ada dua kali dan wafatnya dua kali ya. Maka di sini para ulama ya berbeda pendapat ya. Nah, Anda mengambil pendapat dari ya, Ibnu Abbas, dari Imam Al-Qatadah ya, dan juga Imam As-Sawqani ya. Ini beberapa pendapat yang menurut Anda cukup kuat ya. Yang akhirnya diringkas oleh Imam Ad-Dhahaq ya. Nah, beliau menyampaikan ya tentang tafsiran surat Al-Mu'minun ayat 11 dari sahabat Ibnu Abbas ya mengatakan ya kalian berasal dari tanah yang diciptakan. Jadi sebelum kita masuk janin, kita tuh dalam kondisi kondisi mati, ya. Dan dalam kondisi mati itu kita ditanya oleh malaikat ingin menjadi manusia atau makhluk lain. Ya kita menjawab ingin menjadi manusia. Ya itu kematian yang pertama. Dihidupkan lagi di dunia kita ini. Nah, hidup berarti hidup yang pertama, ya. Kalau dimatikan nanti ke alam kubur atau alam barzakh. Nah, kemudian lagi nanti dihidupkan di padang mahsyar. Ini pendapat yang pertama dan ini yang anak kuatkan. Ya, ada pendapat yang lain. Ya ini tapi pendapat ini kurang kuat menurut Anda ya. Kita itu sebenarnya sudah hidup sebelum kita masuk ke janin setiap ibu kita, ya ibu anda kita, umahat kita gitu. Jadi sebelum masuk ke janin ya dari ibu kita itu kita udah punya kehidupan. Yang mana kehidupan kita itu kita nggak sadar. Ketika kita hidup sebelum masuk janin ditanya ya, nanti kita setelah diwafatkan, masuk janin, kita ingin jadi apa? Sebelum kita nanti dihubungkan di dunia mau jadi apa? Tapi ini pendapat yang kurang kuat ya, menurut Anda. Ya, karena tidak ada bukti dan ya masih berandai-andai gitu ya. Nah, inilah bagaimana ya tentang fase ya, fase kehidupan dan wafatnya seorang hamba. Ya, nah, dan itu dari beberapa ulama yang cukup kuat pendapatnya.
Dan itu yang anak imani ya. Tentang fase kehidupan dan wafatnya seorang hamba ya dari alam janin ya. Yang sebelum kita dalam keadaan wafat, kemudian ya kita dihidupkan di alam dunia kita sekarang ini yang masih banyak misteri seperti yang kita bahas di pertemuan yang lalu, tentang langit ketujuh, alam semesta, kehidupan di belahan dunia yang atau di semesta yang lain mungkin ada kehidupan atau wahyu Allah di tempat yang lain ya. Nah, kalau nanti kita diwafatkan di alam kubur atau di alam barzakh ya, yang dimulai dari 4 pertanyaan malaikat atau fitnah kubur yang menetapkan sebagai nikmat atau ya siksa kubur kita, adab kubur kita. Setelah itu dibangkitkan di padang mahsyar dan itulah kehidupan yang hakiki, di mana kita ya meraih rapot dan hasil dari amal soleh kita di dunia. Ya, semoga kita menjadi hamba Allah yang dimaksimalkan amal soleh kita dan nanti dibangkitkan dengan sebaik-baiknya kondisi dan setinggi-tinggi derajat. Amin ya rabbal alamin. Nah, mungkin itu yang bisa kita bahas ya pada pertemuan pagi ini para jamaah sekalian. Mungkin tafadhol dari para jamaah sekalian yang ingin bertanya atau menyampaikan ya sesuatu untuk kita bahas bersama. Ya, tafadhol dari para jamaah sekalian. Tuh, insya Allah sudah cukup ya para jamaah sekalian ya. Insya Allah ya kalau sudah cukup ya kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini mana insya Allah ilmu yang kita tempuh menjadi amal jariah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pemberat amal soleh kita di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Amin. rabbal Amin. alamin. Dan insya Allah kita bisa, Jazakallah khairan, Ustaz. Masya Allah, wa jazakillah khairan Om ya. Insya Allah. Dan semoga kita bersama keluarga ya bisa menempuh fitnah kubur dengan sebaik-baiknya hasil, kemudian dibangkitkan di padang mahsyar bersama umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan keadaan ya dosa-dosa kita telah diampuni, amal soleh kita dilipat Amin. gandakan, dan akhirnya kita bisa menuju pintu Amin. surga dengan derajat yang Amin. setinggi-tingginya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Nah, Stafi ya, Pak Jamalkan ada minta maaf, ya ada kekurangan atau jazakillah khairan ya Nah, Nah, Stafi yang minta maaf bila ada kekeliruan dari yang kita bahas bersama atau ucapan yang kurang berkenan di sisi para jamaah sekalian. Sekali lagi Anda minta maaf yang sebesar-besarnya. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum ya. Nakhtatim. Kita tutup pertemuan pagi ini dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.